wabarakatuh. Ibu, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk Ibu meluangkan waktunya sebentar untuk saya wawancarai Ibu ya. Jadi tema wawancara kita pada siang hari ini adalah konsep pengambilan dan pengujian keputusan gitu Bu. Kan sudah sangat banyak pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah di Museum Pengadilan Hukum ini Bu ya. Tentu saja banyak sekali hal-hal yang Ibu temuin di sekolah ini yang berkaitan dengan tugas Ibu sebagai kepala sekolah. Ini yang akan saya tanyakan, Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu merupakan dilema etika. Misalkan dalam keputusan itu ada Ibu harus memutuskannya itu ada dua dilema gitu. Apa ada dilemanya yang rasa keadilan dan kasih sayang, atau mungkin Ibu dalam mengambil keputusan itu ada karena kenal kawan, jadi sangat membuat Ibu ini berdilema gitu Bu. Ada atau tidak Bu? Ada ya. Memang mengambil keputusan ya, kita harus berintegrasi tanpa membedakannya siapapun itu, karena menyangkut dengan tugas kita sebagai pimpinan. Kita harus memberikan keputusan yang memang profesional, meskipun ada dilema, namun harus kita putuskan ya dengan seadil-adilnya, kemudian tanpa mengenangkan yang namanya perasaan ya, selagi pada akhirnya yang tidak juga memang tetap kita harus misalnya kita pelanggaran tentang kedisiplinan misalnya pimpinan harus mempunyai sikap yang bijak. Memang di sini Ibu harus profesional Bu ya. Jadi dalam memutuskan itu memang harus seadil-adilnya itu Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu Bu. Misalkan memang dua-duanya itu benar gitu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan yang seperti ini? Kalau memang dua-duanya benar, maka sebaiknya kita ambil dulu titik tengahnya ya, beberapa besar kebenarannya, dan kemudian segi positifnya ya. Setelah kita melihat pada nilai positifnya, maka keputusan yang kita ambil kita hanya memberi bimbingan saja ya, sebagai bimbingan, tidak harus memberikan sanksi. Nah, karena kalau ada dua-duanya ya, sebagai pembimbingan saja. Jadi sama-sama dua-dua bimbingan ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan misalkan Ibu? Kan sangat banyak sekali keputusan yang sudah Ibu keluarkan gitu ya. Langkah-langkahnya memang segala sesuatu itu kan tidak bisa kita langsung kita putuskan ya. Setidak-tidaknya perlu musyawarah atau pemikiran ya, supaya kita tidak salah dan tidak memunculkan tempo ya, seperti kita ya, seperti kita saja. Banyak yang harus kita pertimbangkan. Nah, maka untuk itu langkah-langkahnya pertama-tama ya kita musyawarahkan dulu bersama, kemudian kita ajak berbicara secara terbuka ya. Nah, untuk saling menyelangi ya, dimana kekurangan ya, ataupun masalah yang harus kita selesaikan. Nah, itu saja yang kira-kira selama ini yang Ibu lakukan ya. Jadi yang pertama pasti ada masalah dulu kemudian ada pemenuhan mata yang ya, jadi itu titik permasalahan ya. Ini Ibu kan sudah sangat lama sekali gitu ya menjadi pemimpin di sekolah kita ini gitu Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan paling berat Ibu dalam pengambilan keputusan gitu Bu? Ada atau tidak? Ya, tantangan itu pasti ada lah ya. Yang namanya kita sekolah siswa yang banyak ya, dengan juga jumlah guru yang banyak ya, pasti beda pendapat itu pasti ada ya. Jadi tantangannya ya seperti tadi, kita harus tetap buat kebijakan yang profesional supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan antara pimpinan dan guru ya. Nah, maka selama ini permasalahan apapun dapat diselesaikan. Kemudian apakah
Ibu memiliki sebuah tata cara gitu atau jadwal khusus gitu Bu untuk menyelesaikan masalah ketika ada suatu permasalahan di sekolah gitu Bu yang mengandung delima etika gitu. Apakah ada tata caranya atau jadwal-jadwalnya gitu Bu? Jadwal itu tidak terjadwal ya, karena yang namanya permasalahan itu kan sebetulnya kita tidak inginkan ada masalah ya. Jadi kalau yang untuk menyelesaikan masalah itu meskipun tidak terjadwal, andaikan terjadi satu masalah, maka kita segera tanggap untuk segera menyelesaikan. Jadi harus diselesaikan gitu. Selesaikan. Namun meskipun kita tidak terjadwal, ada kalanya pada saat kita mengadakan rapat ya, nah kita kan pasti memberikan ruang dan waktu untuk kita untuk saling berbagi kalau ada masalah ya, baik itu masalah dengan siswa maupun sesama kelompok. Jadi langsung diselesaikan di tempat itu Ibu ya, supaya tidak berkepanjangan. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi ini Bu, adakah seseorang gitu Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam semua kasus-kasus delima etika itu? Kalau soal yang untuk membantu itu sepertinya itu tidak ada ya. Tapi kita karena kita sekolah, kita adalah sekolah swasta dan kita memiliki atasan yaitu ketua pimpinan daerah, maka ketika permasalahan itu memang sudah terlalu berat ya, maka kita juga berkonsultasi ya. Itu saja, jadi tidak langsung ya. Jadi masih ada di atas itu ketua pimpinan daerah gitu ya, Yayasan ya. yayasan ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Ibu selalu menilai itu dari sisi baik ya. Kalau Ibu menilai sesuatu itu dari sisi baik, maka permasalahan yang berat pun berangsur-angsur bisa terselesaikan ya. Karena Ibu tidak mementingkan rasa egoisme sebagai pimpinan ya. Andaikan Ibu merasa mengutamakan egoisme kita, mungkin kita tidak akan bisa memberikan keputusan yang bijak kepada bawah-bawahan kita ya. Jadi pada awal kita mungkin dalam suatu forum rapat itu bisa saja itu kan bisa terjadi konflik, namun kan kita bisa menyelesaikannya secara sangat ya. Sangat banyak sekali ini Bu yang bisa saya ambil pelajarannya dari Ibu gitu ya, dari kasus tentang pengambilan keputusan yang berdelima etika ini Bu gitu ya. Semoga saja pengalaman ini kemudian yang sudah Ibu sampaikan di sini menjadi pelajaran terbesar buat saya ke depannya. Kemudian juga terima kasih banyak Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk mewawancarai Bapak, dan Bapak juga sudah meluangkan waktunya Bapak ya, di tengah-tengah kesibukan Bapak di SMP ini sudah untuk wawancara pada siang hari ini tentang konsep pengambilan dan pengujian keputusan ya. Karena mengingat Bapak ini kan ya sudah cukup lama ya menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah ini Pak ya. Gitu. Jadi ini tentang pengambilan dan pengujian keputusan yang sudah Bapak keluarkan di sekolah ini kan pastinya sudah banyak Pak ya. Apalagi keputusan yang berdelima etika itu kan pasti ada gitu Pak ya. Ya antara mungkin keputusan itu ada mengandung paradigma dilema etikanya, misalkan individu lawan dari kelompok, kemudian rasa keadilan lawan dari rasa kasih sayang, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian juga jangka pendek dengan jangka panjangnya itu keputusannya nanti seperti apa gitu Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu yang merupakan bujukan moral gitu Pak? Ada tidak Pak?
Kalau untuk kasus secara mungkin nggak terlalu ekstrim ya, tetapi biasanya sih kalau untuk pengambilan keputusan, karena di sekolah ini nih sistemnya biasanya dimusyawarahkan dahulu. Jadi sebelum mengambil keputusan hal yang untuk ini rapat dulu sama Dewan Guru ya. Nanti rapat Dewan Guru baru keputusannya, walaupun nanti saya yang menentukan, tetapi meminta masukan-masukan dahulu bagaimana guru ini karena setiap pemahaman orang kan berbeda-beda. Dari situlah kita bisa menganalisis untuk mencari solusi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau saya mencari sumber yang lain ya, biasanya bisa juga refleksi diri. Jadi kalau ada permasalahan misalkan yang sangat ini, ditanya setiap guru, biasanya ditanya satu-satu bagaimana kinerja kawan sejawatnya. Itu salah satunya untuk refleksi refleksi diri. Jadi sehingga nanti yang diambil keputusan tuh suatu hal yang memang mengikuti ajas keadilan ya. Tidak ada perbedaan apapun, tidak ada intrik apapun, tidak ada memihak kelompok manapun, tidak ada. Karena memang di sini kalau sekolah ini diciptakan kebersamaan dan kerjasama. Nggak ada yang nggak ada kubu A, kubu B, karena semuanya kebersamaan, itu yang penting. Sama gitu ya. Iya. Kalau itu tadi kan keputusan atau kasusnya itu dari sesama guru, rekan guru gitu Pak ya. Kalau selama ini keputusan yang untuk murid sendiri gitu Pak, ada tidak Pak yang mengalami dilema etika gitu Pak? Ini nggak ada sih, karena murid kalau di SMP Muhammadiyah ini ada beberapa program ya, salah satunya program karakter ya. Program karakter tuh biasanya orang ini poin ya, sisi poin kalau di SMP Muhammadiyah. Tapi di dalam poin tersebut memang ada aturan-aturan tata tertib yang dari sekolah ini yang sudah ditentukan. Tapi ada juga yang kesepakatan kelas. Jadi karena siswa SMP ini kan sudah mulai dewasa, jadi diberikan kesepakatan kelas. Jadi apa saja yang peraturan dibuat yang tidak diatur di sekolah ya, dari tata tertib sekolah, kesepakatan kelas biasanya tugas misalkan dikurangi poinnya seperti itu. Biasanya ada punish dan reward. Jadi kalau misalkan anak ini berkarakter baik, membantu misalnya atau apapun itu, misalkan tiket umum, tiket kelas ya, itu biasanya poinnya tambah. Begitupun sebaliknya. Dan juga selain poin ada juga denda. Biasanya kalau poin sudah tidak ini ibaratnya, itu dibuat kesepakatan lagi denda. Jadi siswa kalau yang melanggar didenda. Dan uangnya biasanya dikumpulkan di kas kelas ya. Nanti silakan kelas tersebut lah yang mau beli apa untuk ke kelasnya. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah biasanya karena di SMP ini sekolah karena karakter juga dan juga berbasis agama. Jadi memang agama lebih didahulukan dibandingkan, bukan yang lain enggak, tapi agama lebih didahulukan. Jadi dengan agama itu anak jadi lebih ibaratnya, karena memang setiap pagi kan memang karakter nasionalis menyanyikan lagu Muhammadiyah, nama Muhammadiyah, dan juga ngaji setiap hari, jadwalnya semua terjadwal. Dan juga memang untuk sholatnya, sholat duha, sholat fardu kan, zuhur dan asar itu udah pasti, sehingga anak udah terbentuk karakternya. Jadi untuk guru yang ngajar di sini, jadi karena udah terbentuk sistem, jadi nggak ada lagi yang harus terlalu capek. Paling paling di antara satu kelas tuh mungkin ya nggak terlalu parah juga ibaratnya. Itu aja sih ini yang di sekolah ini. Jadi sangat luar biasa sekali Pak ya. Jadi budaya positif yang sudah ditanamkan di sekolah ini memang sudah melekat kepada setiap murid gitu Pak ya, yang tadi sudah Bapak ceritakan. Banyak sekali hal-hal positif yang sudah ditanamkan oleh para peserta didik gitu Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan gitu Pak yang sama, kemudian kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak gitu. Pernah tidak menemui yang seperti itu Pak? Kalau kasus yang seperti itu, kalau dua-duanya kebaikan sih jarang, karena biasa kan yang untuk terjadi konflik tuh yang satu positif, satu negatif. Tapi rata-rata di sini karena biasanya kebersamaan yang didahulukan, jadi semuanya ketika ada masalah saja baru dibicarakan kalau dalam ini. Tetapi kalau selama ini sih karena sistemnya sudah berjalan ya, baik siswa maupun guru semuanya berjalan. Apalagi pada saat ini kurikulum merdeka lebih enak lagi, ibaratnya
walaupun guru nggak ada, ibaratnya anak tuh bisa belajar ya, karena memang di sini contohnya nanti bisa lihat di yang kelas 9, kebetulan saya ngajar karena gurunya nggak ada, ngajar logika sains ya, filosofi sains. Jadi anak tuh ya walaupun kita tinggal, mereka belajar ya, jadi nanti kita tinggal guru ini hanya menguatkan saja, menjadi seperti fasilitator ibaratnya. Jadi lebih nggak capek, ibaratnya tidak hanya ngomong saja, jadi guru hanya memberikan kata pemantik, kalimat pemantiknya nanti anak yang akan benar kritis. Kemudian Pak, langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kalau prosedurnya sih ya sama lah seperti yang lain kan, ibaratnya misalkan biasanya sih studi kasus, misalkan ada suatu kasus, kita biasanya rapat ya, nanti biasanya dimasuk rapat nanti ini, misalkan ada masalah biasanya, tapi masalah yang urgent. Kalau masalah-masalah yang bisa di-handle sama guru atau ini mungkin hanya paling masukan saja, tapi kalau misalkan untuk yang penting sekali ya biasanya itu. Tapi alhamdulillah selama ini sih nggak ada yang terlalu urgent, paling ketika ada anak yang kurang ini saja cepat diperbaiki. Nah itu aja sih ibaratnya, jadi nggak ada permasalahan yang ibaratnya yang terlalu ini, nggak ada. Gitu Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak efektifkan gitulah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berdilema etika gitu Pak? Misalkan boleh kasus ini pada situasinya dengan guru ataupun dengan murid gitu Pak? Kalau pengambilan keputusan sih semuanya ya, kita sebagai pendidik sih yaitu satu, tidak menggunakan ibaratnya niat khusus, jadi sesuai semuanya ya secara profesional. Jadi walaupun siswa itu tanda kutip nakalnya ditampung ya kita nggak benci ibaratnya. Tujuannya di sini hanya mendidik, karena kan SMP Muhammadiyah ini kan tagline-nya sekolah pendidikan karakter. Jadi dari awal memang sudah siswa masuk ke sekolah ini memang sudah dibuat koridor-koridornya, aturan-aturan secara jelas. Jadi anak itu udah tahu pemahamannya bagaimana sih, untuk yang aturan-aturan sudah jelas semua. Jadi sehingga mereka memahami. Dan biasanya di SMP ini karena udah sering kali kalau memang anak tuh masuk ke sini itu memang niatnya jadi anak nakal, jadi anak malas, biasanya hanya bertahan 3 bulan. Kurang dari 3 bulan kadang-kadang nggak pada keluar ibaratnya. Disitulah. Jadi anak-anak yang memang yang sekolah di sini memang niatnya benar-benar ibaratnya mau jadi anak baik. Karena kan sekolah, tahu lah sekolah Muhammadiyah sekolah berbayar. Kalau misalkan kasihan orang tuanya, jadi biasanya yang saya omong, termasuk guru-guru pun ngomong, kalau mau jadi anak nakal, jadi anak malas, jangan sekolah di sini karena berbayar. Karena berbayar dalam artian kan orang tua udah mengeluarkan biaya untuk menjadi anak yang baik seperti itu. Dan anak sih alhamdulillah sih paham sih, ibaratnya kalau nanti mungkin ibu bisa lihat dengan hanya bunyi bel aja mereka lah masuk, mereka lah ini, mereka lah kalau bunyi sholat tertib tanpa harus disuruh, harus diteriakin gitu sih. Karena memang sekolah ini berbasis sistem, jadi sistemnya lah terbentuk, jadi nggak perlu lagi harus guru teriak-teriak manggil-manggil. Jadi memang karakternya tadi sudah terbentuk Pak ya dari awal, jadi guru hanya sebagai fasilitator saja, mengarahkan gitu Pak ya. Kemudian ketika Bapak mengalami sebuah kasus gitu Pak, pengambilan keputusan itu apakah Bapak jadwalkan gitu hari tertentu, apakah langsung diselesaikan di tempat gitu Pak? Kalau misalkan ada satu kasus biasanya langsung. Apakah ketika Bapak tadi menemui sebuah kasus gitu Pak dalam pengambilan keputusan gitu, dalam pengambilan keputusan Bapak menjadwalkan atau nanti di hari-hari tertentu Bapak menyelesaikan masalah itu dan mengambil keputusan, atau langsung diselesaikan di tempat Pak? Tergantung kasusnya, tapi kalau misalnya kasusnya yang urgent, misalnya anak atau yang ini, biasanya langsung diselesaikan hari itu. Misalkan kalau anak ya mungkin belum ada sih ya, misalkan anak berantem contohnya, walaupun nggak ada kan, atau ini biasanya langsung diselesaikan hari itu, karena tata tertib di sini kan udah jelas kalau ada poin-poinnya, jadi langsung dipanggil anaknya, langsung diselesaikan, poinnya dikurangi bagi yang memang bersalah ya kan, karena memang dibuat sedini mungkin untuk mencegah hal-hal negatif. Jadi memang udah dibuat, jadi anak udah tahu, jadi ibaratnya hak dan tanggung jawab mereka. Kalau saya melakukan hal yang negatif, ini hukumannya, tapi kalau saya melakukan hal positif, ini rewardnya. Seperti itulah. Mungkin ya namanya anak-anak kan pasti ada lah yang kecil-kecil, tapi bukan sesuatu hal yang prinsipil aja kalau di sekolah ini, karena memang udah guru ya mungkin ada tinggal di rapat nanti diuji, paling ya nggak terlalu yang prinsip sekali itu ya.
Kan itu. Jadi keputusannya ya tergantung tentatif lah. Iya. Ya. Jadi ketika tadi ya ketika untuk anak-anak yang langsung diselesaikan di Iya. tempat itu Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ada atau tidak faktor-faktor atau seseorang gitu yang membantu Bapak gitu? Karena kalau ini karena di sini sistemnya tim, jadi guru semua memang berperan. Jadi guru memang udah ada tugasnya masing-masing dari tingkatan wakil sampai bawah ibaratnya kan. Jadi kalau ada permasalahan biasanya ya standar prosedurnya udah ada. Jadi nggak perlu kecuali kalau memang yang harus ini biasanya nanti diputuskan. Tapi karena udah ada aturannya, sudah jelas aturannya, tinggal guru tinggal ngikutinnya. Oh, kalau misalkan contohnya anak tidak mengerjakan tugas, dikurangi poinnya, misalkan langsung saja nggak masalah kan, itu seperti itulah. Karena memang udah ada aturan yang sangat jelas sih, jadi tinggal menjalankan saja. Jadi semuanya sih kalau secara ininya, karena di sini sistemnya kan kebersamaan, jadi semuanya guru berperan ibaratnya. Tim Pak ya? Tim, Jadi satu ya, tim. timnya gitu. Kemudian ini sudah di penghujung wawancara kita Pak ya, masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya, yang sangat sudah luar biasa sekali, pembelajaran apa yang Bapak petik itu dari pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pelajaran sih setiap hari itu ya, kalau sebagai saya selalu belajar karena ilmunya namanya keadaan kan tiap hari berbeda-beda. Jadi dalam etika ya, karena di sini sudah terbentuk, jadi memang tinggal bagaimana mencari solusi yang baru ketika ibaratnya sesuatu hal yang sekarang besok akan berganti. Disitulah kita berperan bukan hanya sebagai guru tuh, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik. Nah, jadi disitulah, jadi ketika guru menjadi pendidik, maka akan muncul keterikatan batin dengan siswa atau peserta didik, sehingga siswa merasa nyaman. Karena kan memang tagline sekolah di Muhammadiyah ini kan sekolahku surgaku. Jadi ibaratnya murid itu, sekolah ini adalah rumah kedua bagi mereka. Ya, bahkan bisa kadang-kadang rumah mereka lebih nyaman di sekolah, itu yang lebih penting. Nah, jadi itulah dia mungkin sih pelajarannya, karena pelajarannya banyak sekali. Karena setiap hari belajar. Baik saya sebagai kepala sekolah pun belajar terus ya, karena kan keadaan selalu berubah. Karena kalau kita sudah berhenti belajar berarti ya stop jadi nggak jadi guru lagi ibaratnya. Tetap di zona aman Pak ya. Makanya sebagai pendidik itu ya memang jadi guru ya, jadi pendidik itu berat tapi menyenangkan, itulah yang penting. Sama ya dengan Bapak ini ya, sebagai seorang pimpinan gitu ya, kepala sekolah yang sudah cukup lama gitu Pak ya. Jadi dalam hal menentukan keputusan yang ada di sekolah pun juga sangat besar gitu Pak ya. Jadi memang kadang-kadang dilema etika ini pasti muncul Pak ya gitu. Tapi dari keterangan yang sudah sangat luar biasa yang didapatkan ini, saya menjadi semakin banyak pelajaran yang saya petik gitu ya Pak ya, dari sekolah ini juga yang sangat luar biasa sekali tentang budaya positif yang memang sudah ditanamkan ke peserta didiknya ini memang dari awal. Terutama tadi tentang karakternya gitu Pak ya. Dan semoga saja pertemuan kita pada siang ini nanti mendapat berkahnya gitu Pak ya. Kemudian untuk saya sendiri itu banyak sekali yang saya pelajari dari Bapak. Terima kasih sekali, dan atas waktunya juga Pak ya, terima kasih gitu atas ilmunya juga Bapak yang sangat luar biasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.